Shalom, apa kabar? Sehat dan tetap semangat ya? Oke, anak-anak siapa yang masih ingat minggu lalu di kelas Zoom Entrepreneurship kita bertemu dengan siapa? Masih ingat? Ya, Kak Leta ya. Kak Leta adalah seorang penulis naskah atau kita sebut sebagai copywriter. Minggu lalu anak-anak sudah belajar dari Kak Leta bagaimana cara mendapatkan ide untuk menulis naskah. Nah, sekarang kita akan belajar jenis-jenis naskah itu ada apa saja dan seperti apa. Coba siapkan buku catatan dan alat tulisnya agar anak-anak bisa mencatat apa yang akan Coach Tia sampaikan ya. Sudah siap semuanya? Oke, mari kita simak. Halo anak-anak, di video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang penulisan naskah atau yang biasa disebut dengan copywriting. Tentunya kita sudah sering mendengar dong kata naskah. Nah, apa sih naskah itu? Naskah adalah salah satu unsur penting di dalam dunia perfilman. Bisa dikatakan bahwa naskah adalah nyawa dari sebuah film atau cerita atau drama. Dalam menulis naskah, kita tidak hanya sekedar menyelesaikan tulisan, tetapi juga berusaha membawa pembaca masuk ke dalam suasana yang kita inginkan. Ada banyak sekali jenis naskah, tetapi hari ini kita hanya akan belajar tentang dua jenis naskah, yaitu untuk film dan juga iklan. Contohnya dalam film Laskar Pelangi dan iklan Shopee di televisi. Gimana sih langkah-langkah untuk membuat naskah? Yang pertama, kita menentukan tema cerita. Kemudian menyusun alur cerita dan menentukan tokoh atau karakter yang kita inginkan. Setelah itu, kita tentukan latar tempat dan juga suasananya. Barulah kita bisa menuliskan naskah yang berisi keseluruhan cerita yang kita inginkan. Selanjutnya, kita akan melihat salah satu contoh iklan. Tahukah kamu apa itu satelit? Satelit adalah benda angkasa yang mengitari benda lain sesuai dengan jalurnya atau yang biasa disebut dengan orbit. Satelit ada dua jenis, satelit alami dan satelit buatan. Satelit alami itu sudah berada di luar angkasa. Bulan adalah satelit alami yang dimiliki oleh bumi. Sedangkan satelit buatan harus diterbangkan keluar angkasa menggunakan roket. Makanya bisa menempuh jarak ratusan kilometer. Jauh banget kan? Terus, sesampainya di luar angkasa, satelit itu melayang mengitari bumi sesuai dengan orbitnya. Dengan adanya satelit, kita bisa menonton siaran televisi, mengirim SMS, dan internetan. Gak cuma itu aja loh. Berkat satelit, kita juga bisa menabung dan mengambil uang di ATM. Gimana? Hebat kan? Kalian tahu gak? Indonesia itu juga punya satelit. Nah, ada satelit baru nih dari Bank BRI. Namanya BRISAT. BRISAT adalah satelit komunikasi yang jangkauannya sampai wilayah pelosok. Bank BRI menjadi bank pertama dan satu-satunya di dunia yang memiliki satelit loh. Keren ya? BRISAT sudah diluncurkan di Amerika Selatan. Selama di orbit, BRISAT dikendalikan oleh stasiun pengendali yang ada di Indonesia, yaitu Stasiun Bumi Ragunan di Jakarta dan Stasiun Bumi Tabanan di Bali. Karena jangkauan BRISAT dari Sabang sampai Merauke, kita bisa menabung dan mengambil uang di Bank BRI atau ATM BRI di seluruh Indonesia, kapanpun kita mau. Baik di perkotaan, di pedesaan, sampai di pegunungan. Bahkan di pantai dan di laut juga bisa loh. Gimana teman-teman? Hebat kan? Makanya rajin menabung di Bank BRI, pakai tabungan BRI Junior ya. Persembahan dari Bank BRI, melayani dengan setulus hati. Sebelum menjadi iklan sebagus itu, tentu saja naskahnya ditulis dulu oleh seorang penulis naskah. Nah, gaya bahasa yang digunakan oleh seorang penulis naskah bisa berbeda-beda. Berikut jenis-jenisnya. Yang pertama ada eksploratif, kemudian denotatif, lalu naratif, imajinatif, argumentatif, informatif,
dan juga persuasif. Hari ini kita akan bahas satu persatu untuk lebih mengerti apa itu artinya. Kita mulai dari eksploratif, yaitu jenis naskah iklan yang menggali sedalam mungkin keunggulan produk dengan kata-kata yang akurat dan tidak berlebihan, sehingga mampu meyakinkan orang akan manfaat produk tersebut bagi mereka. Kemudian ada denotatif, biasanya menggunakan kata-kata yang sedapat mungkin tidak bermakna ganda, sehingga pesannya jelas dan tegas. Lalu ada jenis naratif. Jenis ini menguraikan produk dalam bentuk cerita dengan pilihan kata dan kalimat yang semenarik mungkin. Kemudian ada imajinatif. Naskah ini mengandung pilihan kata dengan imajinasi dan tidak mengandung kebohongan. Bisa dicontohkan adalah karya fiksi. Lalu ada argumentatif, yaitu dengan cara mempengaruhi orang menggunakan argumentasi yang benar dan tentunya dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya adalah gaya bahasa informatif, yaitu menginformasikan secara detail tentang sebuah produk. Biasanya terdapat sejumlah data yang menunjang untuk disampaikan secara komunikatif. Lalu yang terakhir adalah persuasif. Gaya bahasa ini membujuk orang agar segera menggunakan produk yang diperkenalkan atau ditawarkan. Oke anak-anak, Coach Tia mau review sebentar nih. Penulisan naskah itu bisa dibuat untuk apa saja ya tadi? Betul, untuk skenario film atau drama dan juga untuk iklan ya. Nah, di dalam pembuatan iklan ada berapa jenis naskah yang bisa kita pakai? Iya, ada 7. Coba sebutkan apa saja. Eksploratif, denotatif, imajinatif, argumentatif, informatif, dan yang terakhir persuasif. Oke, betul. Nah, anak-anak sekian dulu pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Dadah, shalom.